sesuatu yang dipentingkan atau dianggap penting oleh manusia sedemikian rupa sehingga manusia merelakan dirinya dikuasai atau didominasi oleh sesuatu. Oke, sekarang apakah ateis itu ada? Zhou Enlai tahun 1955 pada waktu pelaksanaan konferensi Asia Afrika dengan bangga ya menyatakan bahwa orang Tiongkok adalah orang komunis sehingga mereka tidak bertuhan. Bila pernyataan ini benar ya, berarti orang Tiongkok, orang Rusia, orang Vietnam dan lain-lain yang jumlahnya kurang lebih sepertiga penduduk dunia ya, lebih dari 25 miliar orang adalah orang yang tidak bertuhan. Belum lagi di berbagai belahan dunia yang lain ya, di Amerika, di Eropa Barat, di Australia, di Afrika, di Asia, bahkan di Indonesia banyak juga orang yang mengaku ateis, orang yang mengaku tidak bertuhan. Itu sebuah jumlah yang sangat banyak. Tapi kalau kita baca Al-Quran, maka kita tidak akan pernah menemukan satu ayat pun yang membicarakan tentang ateis, ya, orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Mungkinkah Allah lupa untuk membahas masalah ini? Gimana Pak Adit? Mungkin nggak Allah itu lupa untuk membahas mengenai hal ateis ini? Saya kira tidak lupa. Mungkin dibungkus atau disimpan ataupun diceritakan dalam bentuk tidak langsung. Biasanya seperti itu. Oke. Gimana Pak Ade? Mungkin nggak Allah lupa ya, membahas mengenai kelompok ateis ini? Pak Ade paralel nggak? Ya tidak Pak, tidak paralel. Ya menurut saya tidak Pak. Itu memang kalau Allah di dalam Quran itu kan ada ayat yang mengungkapkan ketika di akhirat nanti Allah menyatakan kepada orang yang mengaku ada Tuhan selain Allah itu, Allah mengatakan kan siapa keluarkanlah gitu ya raja-raja yang dianggap sebagai tandinganku gitu ya. Gitu. Mungkin tablis iblis nanti ketika di hari kiamat gitu Pak. Tapi secara implisit ya Allah udah sangat sempurna, pasti tadi ada di secara walaupun tidak eksplisit, katakanlah ada implisit di Quran atau ada secara implisit di hadis itu Pak. Oke. Saya yang awam Pak Warek. Oke ya. Pak Adit, ya memang tidak mungkin ya Allah itu lupa untuk membahas kelompok besar ya yang menyatakan dirinya ateis ini. Ya, apa kata Al-Quran ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu wa hawahu. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah ya, surat 45 ayat 23 Allah berfirman, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilah? Nah, jadi menurut Al-Quran ya, ateis itu nggak ada ya, tapi dia mengilahkan, menuhankan, menentukan sesuatu yang mendominasi mereka tuh yang lain. Itu dalam Al-Quran di surat Al-Jasiyah ini hawa nafsu ya, dijadikan sebagai ilah. Ya. Jadi ilah banyak orang yang menyatakan dirinya ateis itu sebetulnya hawa nafsunya. Ya, mereka mementingkan hawa nafsunya sehingga hawa nafsunya itu telah mendominasi dia. Banyak ya hawa nafsu gitu ya.
macam-macam karena dia ingin kaya, atau bisa jadi dia hawa nafsunya dia ingin terkenal, ingin punya IPK tinggi. Ya mahasiswa seringkali lupa juga ya, gara-gara dia pengen IPK tinggi sehingga mereka menghalalkan segala cara. Pada saat itu keimanannya terlupakan ya. Dia menuhankan yang lain. Dia menuhankan hawa nafsu. Ingin gaya gitu ya, ingin kelihatan keren, ingin punya istri cantik ya. Ingin punya suami ganteng dan lain-lain. Hawa nafsu yang mungkin kita pertuhankan ya. Yang kita terjebak ya, sehingga kita melupakan kalimat tauhid kita. Ya, kalau di sini tadi orang-orang ateis itu dia menuhankan hawa nafsu, dia menuhankan akalnya. Oke, kemudian kalau kita lihat di ayat yang lain ya, Allah berfirman ya, dalam surat Al-Qasas ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala fir'aun ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Ya. Allah berfirman ya. Dan Fir'aun berkata, wahai para pembesar, aku tidak menyangka bahwa kalian masih mempunyai ilah selain diriku. Ini kesombongan manusia yang terbesar ya, sampai diabadikan dalam Al-Quran. Jadi Fir'aun itu kaget gitu ya, karena para pembesar staf-stafnya itu, menteri-menterinya, penasehat-penasehatnya itu mempunyai ilah selain diri ya, karena dia menganggap sebagai Tuhan ya. Jadi bisa jadi ilah kita ya, Tuhan kita itu adalah raja atau penguasa yang kita besarkan, yang kita takuti ya, sehingga mendominasi perilaku kita, sehingga kita tidak mau menjalankan apa yang menjadi hati nurani kita. Oke ya, jadi tidak mungkin manusia itu tidak bertuhan. Yang terjadi adalah bertuhan satu, tauhid ya, atau bertuhan banyak. Ya, kadang kita menuhankan keinginan punya IPK tinggi, terkadang kita menuhankan keinginan punya istri yang cantik, ya. Terkadang kita menuhankan keinginan untuk kaya, yang sehingga ya hal-hal ini mendominasi kita, ya. Sehingga kita lupa pada ajaran-ajaran yang ditentukan oleh Allah. Ya, jadi kembali ya, Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah sesuatu yang dipentingkan atau dianggap penting oleh manusia, oleh kita, sehingga kita merelakan diri kita dikuasai, didominasi oleh sesuatu. Tadi ya, bisa jadi hawa nafsu, bisa seorang raja, seorang penguasa, itu bisa menjadi Tuhan kita. Oke ya, kembali ke kalimat syahadat yang pertama ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi itu kesaksian yang sangat dahsyat. Dengan kesaksian itu maka kita membersihkan diri kita dari penghambaan selain kepada Allah. Bahwa hanya Allah yang pantas kita sembah, hanya Allah yang pantas kita takuti, bahwa hanya Allah yang pantas menguasai diri kita. Kesaksian syahadat kita itu menyebabkan kita bekerja, belajar, beribadah hanya untuk
Allah semata ya, hanya untuk mencari keridhoannya. Ini sejalan ya dengan bacaan yang sehari kita minimal bacakan 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah berfirman, hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Semua perbuatan kita sejak bangun ya sampai dengan tidur lagi gitu ya, itu adalah ibadah. Ibadah pada Allah SWT, hanya mencari keriduannya. Dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah di sini ayat pun ya keren banget lah gitu ya. Jadi di sini yang lebih dipentingkan adalah ibadah dulu ya. Jadi jangan kita cuman berdoa saja gitu. Jadi kalau kita hanya berdoa saja ya nggak akan ditolong gitu ya. Harus dengan ibadah-ibadah. Nah cuman nanti kalau sudah begitu tercapai, maka kita harus ingat lagi ya dengan ayat 2-nya di Al-Fatihah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Alhamdulillah ya, ucapan alhamdulillah, syukur pada Allah itu kita kemudian melupakan ya segala ibadah kita, bahwa ya apapun yang kita dapatkan itu adalah pasti yang terbaik dari Allah. Walaupun kita ada ibadah, ada usaha ya, untuk mencapai itu, tapi pada dasarnya apa yang kita dapatkan itu ya hanya karena rahmat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kemudian juga ini sejalan dengan firman Allah di surat Al-An'am ayat 162 ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Nah, ini minimal kalau yang pakai iftitahnya ini 5 kali ya kita bacakan minimal sehari. Oke, mari kita lihat apa dampak kalimat tauhid pada seorang muslim. Kita lihat sahabat bilang, bayangkan seorang budak hitam legam ya, yang nyawanya hampir lewat ya karena disiksa oleh Umayyah ya. Dia bisa menjadi muazin hebat ya, yang pada waktu penaklukan Mekah naik ke atas Ka'bah kemudian mengucapkan azan, memanggil untuk sholat ya. Ya, kemudian dia bayangkan ya, from zero to hero, dia sempat menjadi gubernur di Suriah. Bayangkan hebatnya kalimat tauhid ya, mengubah seorang budak menjadi seorang gubernur. Atau kita lihat juga Abu Hurairah, seorang pengemis ya, yang ya, di depan rumah Rasulullah. Kemudian dia menjadi seorang perawi hadis yang sangat banyak. Bayangkan ya, akan amal jariahnya tuh banyak banget. Setiap baca hadis riwayat Abu Hurairah, kita langsung amalnya masuk ke Abu Hurairah lagi. Ini hebat. Bagaimana dari seorang penulis menjadi perawi hadis yang hebat. Kemudian kita bisa melihat bagaimana perang Badar ya. Perang Badar itu dilakukan oleh 300 tentara muslimin ya, di Madinah, bisa mengalahkan 1.000 orang musyrikin. 1.000 orang musyrikin Mekah dengan persenjataan yang lengkap ya. Ini
seperti Ukraina melawan Rusia nih ya. Nah, cuman kalau Ukraina kalah nih. Kalau di perang Badar, orang Muslim ya dengan syahadatnya dan kesaksiannya, la ilaha illallah, ya, maka mereka tidak ada yang mereka takuti, ya, kecuali Allah. Ya. Mereka tidak takut dengan persenjataan kaum musyrikin Mekah yang lengkap, ya, yang canggih gitu ya. Dan mereka berhasil ya mengalahkan kaum musyrikin Mekah. Kemudian bayangkan ya, di 1 tahun setelah Rasulullah meninggal di perang Mu'tah, itu 3.000 tentara Muslim ya, berhasil memukul mundur 100.000 orang tentara Romawi. Ya. Ini kalau kita bayangkan seperti Ukraina itu ya. Ukraina 3.000 orang dihajar sama 100.000 tentara Rusia gitu ya. Tapi yang 100.000 tentaranya dipukul mundur oleh 3.000 orang. Bayangkan ya. Satu orang melawan berapa? 30 ya. Satu orang melawan 33 orang. Wah, hebat banget ya. 3.000 orang memukul mundur 100.000 orang tentara Romawi. Oke, gimana kaitannya tauhid ini dengan akhlak, core values kita ya? Nah, ini terkait dengan amanah, memegang teguh kepercayaan yang diberikan, memegang teguh janji dan komitmen yang kita ucapkan. Ya. Kita berkomitmen bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Tiada sesuatu pun yang mendominasi diri kita kecuali Allah. Tiada yang kita takuti kecuali Allah. Ya. Semua amal ibadah kita itu untuk mencari keridhaan Allah. Ya, dengan tauhid maka nilai amanah itu akan masuk ya, dengan kuat di dalam diri kita. Kita akan memberikan yang terbaik dari diri kita kepada IT Telkom Jakarta. Ya, dunia ini kadang-kadang memang tidak adil gitu ya. Tapi dengan keyakinan asyhadu alla ilaha illallah, Allah itu pasti adil. Problemnya kan apakah diberikannya itu di dunia atau di akhirat. Tapi kita harus yakin bahwa Allah itu maha adil. Jadi, kalau tidak diberikan di dunia maka diberikan di akhirat. Ya, kita bergerak di industri pendidikan. Ya, artinya kita sadar ya bahwa ya hanya sebagian kecil yang kita dapatkan di dunia. Ya. Tapi sebagian terbesar ya, dari pahala yang Allah berikan, ya, honorarium kita itu akan sebagian akan diberikan di akhirat dalam bentuk amal soleh ya, buat orang tua kita, ya, dalam bentuk ilmu yang bermanfaat yang ya, nanti akan terus datang ke kita ya. Pada waktu kita meninggal nanti tiba-tiba datang pahala, ya. datang lagi pahala, padahal kita sudah meninggal. Ya. Oh ternyata itu adalah dari hasil dari ilmu yang kita berikan kepada anak didik kita. Itu adalah hasil dari kontribusi kita membangun IT Telkom Jakarta yang besar dan kuat dan berkualitas. Ya, kemudian itu menjadi tabungan amal kita di akhirat kelak. Ya, kembali kepada quotes yang Bung Karno ya. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 40 pemuda, ya, niscaya akan kuguncangkan dunia. Mari
kita guncangkan dunia dengan IT Telkom Jakarta yang besar, kuat, dan berkualitas. Oke, semoga kalimat tauhid menancap di dada kita sehingga kejayaan umat Islam akan segera terwujud. Semoga IT Telkom Jakarta menjadi perguruan tinggi yang besar, kuat, dan berkualitas. Semoga jumlah mahasiswa baru IT Telkom Jakarta tahun 2022 ini melebihi target. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Yang benar dari Allah, yang salah adalah teman saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kris. Bapak Ibu, kesimpulan yang dapat diambil dalam kajian hari ini yaitu tidak mungkin manusia itu tidak bertuhan, Tuhan itu hanya satu, tetapi manusia banyak mentuhankan keinginannya karena hawa nafsu. Setiap keinginan yang tercapai atau didapatkan itu semua dari Allah dan karena rahmat. Pada kajian hari ini, sekian. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kristanto. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kris, Bu Sofa. Terima kasih Pak Kris.